Oke, video kali ini saya akan membahas dua motor yang pada zamannya cukup bersaing ketat di kelas 250cc 2 silinder, yaitu Kawasaki Ninja 250 Fi V2 dan Yamaha R25 V1. Diawali dengan Ninja 250 Fi V2 yang hadir terlebih dahulu di tahun 2012. Lalu di 2 tahun kemudian atau tahun 2014, Yamaha melawan dengan R25 ini. Ya memang ada selisih 2 tahun ya kehadiran kedua motor ini. Tapi ya memang di zamannya hanya dua motor ini yang saling berlomba untuk merajahi kelas 250cc. Nah, di sini saya akan bandingkan secara spesifikasi dan sebagainya. Di sini saya tidak membandingkan dengan Honda CBR 250R yang mana itu beda konstruksi mesin ya. Dan juga tidak membandingkan dengan CBR 250RR karena tahun rilisnya terlalu jauh dan juga kurang seimbang dengan kedua motor yang saya bahas ini. Oke, seperti biasa saya akan bahas melalui beberapa poin berikut ini. Untuk itu tonton sampai habis dan jangan di skip-skip ya, agar kalian lebih paham apa yang saya jelaskan. Bicara desain, memang tiap orang punya selera masing-masing ya. Ninja 250 dengan desainnya yang terlihat lebih kekar, karena garis desainnya terkesan kaku tapi tegas. Sedangkan R25 dengan desain yang sporty, dinamis. Garis desainnya cenderung lebih luas, namun juga dengan beberapa bentuk lancip. Kalau saya pribadi lebih suka Ninja 250, karena kalau tidak dimodifikasi pun bagi saya sudah lumayan lah untuk di zamannya. Sedangkan R25 ini cocoknya sebagai motor bahan yang siap dimodifikasi. Tapi ya kalau dibiarkan saja standar kurang bagus saja sih. Oke, sekarang saya akan bahas dimensi kedua motor ini. Panjang Ninja 250 ini 2010 mm, sedangkan R25 2090 mm. Lebar Ninja 250 715 mm, R25 720 mm. Tinggi Ninja 250 1110 mm, R25 1135 mm. Jarak sumbu roda Ninja 250 1400 mm, R25 1380 mm. Tinggi jok Ninja 250 785 mm, R25 780 mm. Berat motor Ninja 250 172 kg untuk non ABS dan 174 kg untuk yang ABS. Sedangkan R25 166 kg. Jadi untuk dimensi bodi lebih besar R25. Tapi untuk jarak sumbu roda dan berat lebih besar Ninja 250. Nah, sekarang saya akan membandingkan spesifikasi mesin kedua motor ini. Kapasitas mesin kedua motor ini sama, 249 cc. Konstruksinya pun sama, 2 silinder DOHC 8 klep berpendingin air. Ukuran diameter kali langkah Ninja 250 62 kali 41,2 mm. Sedangkan R25 60 kali 44,1 mm. Perbandingan rasio kompresi Ninja 250 11,3 banding 1, sedangkan R25 11,6 banding 1. Keduanya cocok menggunakan bahan bakar oktan 95. Tenaga Ninja 250 31,5 HP di 11.000 rpm, sedangkan R25 35,5 HP di 12.000 rpm. Untuk limitnya Ninja 250 di 13.000 rpm, sedangkan R25 di 14.000 rpm. Torsi Ninja 250 21 Nm di 10.000 rpm, sedangkan R25 23,6 Nm di 10.000 rpm. Jadi untuk mesin saya lebih suka R25 karena lebih bertenaga dan torsinya lebih nendang. Untuk rangka kedua motor ini sama-sama pakai turbular atau teralis. Umum sih untuk kelas ini. Tapi kalau bentuk konstruksinya lebih kelihatan kokoh R25 ya, terutama pada penyangga mesin.
Untuk lampu, Ninja 250 masih full halogen atau bohlam. Sedangkan R25 ada yang sudah pakai LED, yaitu lampu belakang dan rem. Namun untuk lampu sein saya kurang suka di R25 karena modelnya kuno dan seperti Yamaha Bison dan Vixen generasi pertama. Lebih bagus sein Ninja 250, apalagi sein depannya menempel jadi satu dengan bodi. Untuk saya pribadi sih susah juga ya memilih salah satu. Kalau saya pecah satu-satu, bagian lampu depan saya suka Ninja 250. Kalau belakang lebih suka R25. Speedometer kedua motor ini sama-sama perpaduan analog dan digital. Namun info yang ditampilkan cukup berbeda. Saya akan sebutkan satu-satu ya. Dari penunjuk putaran mesin sama-sama pakai analog, tapi arah jarum angka nolnya beda. Di Ninja 250 di angka jam 9, sedangkan R25 di angka jam 6. Lalu untuk indikator, keduanya ada sein. Bedanya di Ninja 250 itu terpisah kanan dan kiri, kalau di R25 menjadi satu. Lalu ada indikator netral, lampu jauh, cek engine, indikator oli kalau sudah naik, indikator ABS untuk yang tipe ABS, dan indikator suhu. Nah untuk indikator suhu ini beda. Di Ninja 250 model lampu, kalau di R25 model ukuran seperti penunjuk sisa bahan bakar. Kemudian yang tidak ada di Ninja 250 tapi ada di R25 yaitu shift light sebagai tanda waktunya ganti gear naik. Sekarang kita ke info digitalnya. Keduanya ada penunjuk jam, kecepatan, sisa bahan bakar, dan odometer. Di info odometer ini bisa kita rubah menunya ke trip A atau trip B. Kalau di R25 pakai trip 1 dan trip 2. Info panel digitalnya Ninja 250 hanya itu saja sih. Sekarang saya akan sebutkan info digital lainnya di R25 yang tidak ada di Ninja 250. Di sini ada penunjuk posisi gear, penunjuk oli untuk kapan waktunya ganti oli. Lalu di info odometer ada beberapa menu seperti trip 1, trip 2, konsumsi bahan bakar real time dan rata-rata, dan trip meter total. Jadi untuk speedometer saya lebih suka R25 karena lebih sporty dan infonya lebih lengkap. Untuk tangki bahan bakar, di Ninja 250 bagian luarnya full lapisan tangki asli. Sedangkan R25 full dilapisi cover plastik. Kapasitasnya juga beda. Di Ninja 250 17 liter, sedangkan R25 14 liter. Memang terlihat sih dari bentuk fisiknya kelihatan Ninja 250 lebih besar. Jadi untuk tangki bahan bakar saya lebih suka Ninja 250 karena lebih besar dan padat menyesuaikan dengan bentuk bodi. Untuk kaki-kaki saya akan bandingkan satu persatu. Untuk suspensi depan sama-sama teleskopik. Untuk lebar velg sama, yang depan 2,75 inch, yang belakang 4 inch. Tapi motifnya beda. Meskipun sama-sama model palang Y, di Ninja 250 itu pakai model huruf Y kecil, sedangkan di R25 pakai Y besar. Sama-sama pakai 5 palang. Lalu untuk ban, keduanya pakai merek ban yang berbeda. Di Ninja 250 pakai Bridgestone Batlux BT39, sedangkan R25 pakai IRC Roadwinner. Tapi untuk ukurannya sama. Depan pakai 110/70 ring 17, yang belakang 140/70 ring 17. Kemudian untuk rem sama-sama sudah disc brake depan dan belakang ya pastinya. Depan pakai kaliper 2 piston, yang belakang 1 piston. Untuk piringan cakramnya berbeda bentuk. Di Ninja 250 pakai model lingkaran bergelombang, sedangkan R25 lingkaran lurus. Lalu untuk swing arm sama-sama pakai besi, tapi dengan bentuk yang berbeda. Di Ninja 250 modelnya kotak seperti pipa, sedangkan R25 lebih berbentuk dan asimetris. Lalu untuk suspensi belakang, di Ninja 250 dilengkapi unit track atau link, sedangkan R25 tidak ada. Jadi langsung ke swing arm. Tapi keduanya sama-sama bisa di setel tingkat redamannya. Satu lagi yang saya kurang suka di R25 yaitu tidak ada hager seperti di Ninja 250.
Jadi untuk kaki-kaki cukup membuat saya bimbang ya, karena keduanya punya kelebihan masing-masing. Oke deh, saya pilih R25. Meskipun nggak ada hager dan suspensi tidak dilengkapi link, setidaknya swing arm lebih bagus dari Ninja 250. Posisi berkendara kedua motor ini sama-sama nyaman sih. Dari stangnya saja keduanya pakai model Apriok. Jadi posisi tangan lebih tinggi dari jok. Posisi kaki menjangkau tanah juga pas untuk tinggi saya 167 cm. Posisi footstep juga pas. Joknya cukup lega terutama yang R25 ya. Apalagi jok R25 itu busanya lebih empuk. Jadi untuk posisi berkendara, kalau kalian ingin lebih nyaman ya R25. Tapi kalau sedikit lebih sporty ya Ninja 250. Nah untuk posisi penumpang di kedua motor ini cukup berbeda ya dari segi kenyamanan. Kalian bisa lihat gambar ini. Maaf ya karena hanya salah satu saja yang penumpangnya lawan jenis. Dari selisih tinggi jok, pengendara sama-sama cukup jauh sih. Yang cukup membedakan itu joknya. Di sini yang terlihat lebih lega R25 ya, karena joknya lebih panjang. Dan memang iya sih, jok penumpang R25 ini lebih panjang dan sedikit lebih lebar. Serta busa jok penumpang R25 ini sedikit lebih empuk dari Ninja 250. Kemudian di belakang joknya R25 masih ada bodi lagi. Jadi menambah rasa tenang dan kelegaan yang lebih baik. Beda dengan Ninja 250 yang belakang joknya langsung lampu belakang. Nah karena jok dan bodi belakang R25 lebih panjang, jadi cipratan air ke atas lebih terkurangi. Jadi jelas ya, yang paling bersahabat untuk penumpang itu R25. Handling kedua motor ini meskipun sama-sama sport fairing 250cc, tapi cukup ada perbedaan karakter. Di Ninja 250 itu lebih enak dipakai jalan lurus karena motornya sangat stabil. Namun dipakai belok, cornering atau bermanuver di kemacetan itu terasa lebih kaku dan berat. Mungkin karena motor ini memang punya dimensi berat yang besar ya. Sedangkan R25 itu lebih enak dipakai manuver karena rasanya itu ringan kalau dipakai melewati kemacetan, cornering ataupun belok. Namun kalau dipakai di jalan lurus sih ya masih bisa dibilang masih stabil. Tapi masih lebih stabil Ninja 250. Jadi kalau kesimpulan saya, Ninja 250 ini memberikan kesan rasa berkendara big bike. Sedangkan R25 memberikan kesan mudah dikendarai terutama bagi pemula yang baru naik ke kelas 250cc. Untuk penggunaan, karena keduanya punya posisi berkendara yang hampir mirip, jadi sama-sama masih cocok dipakai melewati jalan perkotaan ataupun touring. Namun ada sedikit pendapat dari saya. Ninja 250 ini lebih cocok dipakai di jalan yang banyak lurus. Jarang ada hambatan dan nggak macet. Sedangkan R25 lebih cocok dipakai di perkotaan yang jalannya cukup ramai dan jalan pegunungan yang banyak tikungan. Mengenai konsumsi bahan bakar, ini sih bisa jadi pro dan kontra ya, karena hasil tiap pengguna itu beda-beda. Nah, di Ninja 250 ini tidak ada penunjuk konsumsi bahan bakar. Jadi saya akan menyimpulkan dari beberapa website ya. Hasilnya 21 km per liter. Sedangkan R25 ini karena ada info konsumsi bahan bakar di speedometer, saya dapat hasil 26,7 km per liter. Cukup jauh ya selisihnya. Pendapat saya sih wajar. Karena Ninja 250 itu lebih berat dan torsinya lebih kecil dari R25. Jadi Ninja 250 membutuhkan RPM lebih tinggi terutama stop and go, yang membuat bahan bakar yang dibutuhkan lebih banyak. Jadi untuk konsumsi bahan bakar saya pilih R25 karena lebih irit dan tenaga serta torsi lebih nendang. Nah di poin ini saya hanya memberitahukan sebagai informasi saja ya, karena keduanya ini pada saat saya membuat video ini sudah digantikan dengan model terbarunya. Tapi untuk R25 sih sepertinya masih ada ya stoknya. Karena beberapa waktu lalu saya pernah lihat dipajang di salah satu dealer di Malang. Nah kembali ke harga, Ninja 250 FA ini di angka Rp49.900.000 hingga
Rp56.900.000 on the road Jakarta ketika awal rilis tahun 2012. Sedangkan R25 berada di angka Rp53 juta on the road Jakarta ketika awal rilis tahun 2014. Untuk harga bekas, kedua motor ini sebenarnya sangat bervariasi ya. Ya namanya juga motor bekas. Semuanya tergantung tahun, kondisi motor, dan daerah registrasi motor itu. Namun kalau rata-ratanya sih Ninja 250 lebih mahal ya harga bekasnya. Dan harganya cukup stabil dari tahun ke tahun ketimbang R25. Ya mungkin karena kekuatan nama Ninja itu ya yang membuat harga motor ini jadi stabil. Kalau bicara perawatan, Ninja 250 ini lebih susah daripada R25 terutama perawatan di bengkel resmi. Karena bengkel resmi Kawasaki tidak di semua daerah ada. Tidak seperti Yamaha yang bengkel resminya cukup banyak di banyak daerah. Untuk spare part, kalau kuantitasnya sih cukup banyak sepertinya. Karena kedua motor ini cukup banyak beredar terutama Ninja 250. Tapi untuk harga spare part, Ninja 250 lebih mahal daripada R25. Jadi untuk perawatan lebih baik R25. Oke, mungkin itu saja ya video perbandingan Kawasaki Ninja 250 Fi V2 dan Yamaha R25 V1. Semoga video saya ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian membeli antara kedua motor ini. Kalau kalian mau lihat review lengkap masing-masing motor ini, kalian bisa tonton video saya lainnya melalui link di deskripsi di bawah. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanros038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.